Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhas shaimun was shaimat wal mu'takifun wal mu'takifat, hafizakumullah. Alhamdulillah, di tengah kita menjalankan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, diberikan kemudahan untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Setelah salat berjamaah, kita lanjutkan dengan ibadah tafaqquh fiddin, memperdalam agama Allah. Semoga ini akan semakin menyempurnakan puasa kita, dan semoga dengan demikian kita termasuk hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan oleh Allah, sehingga dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia kita meraih kebaikan dan keberkahan, dan nantinya di akhirat kita juga mendapatkan kebaikan dan ujungnya kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita kali ini agar Ramadan terus berkesan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sesuatu itu akan sangat berkesan dalam hati kita ketika dari awal kita sudah merencanakan dengan baik, memiliki planning yang baik, dan kemudian kita wujudkan dengan sungguh-sungguh dan berhasil merealisasikan semua rencana-rencana baik kita itu. Dan ini berlaku sunnatullah dalam beragam aktivitas kehidupan kita, termasuk ketika kita bekerja di sebuah perusahaan. Tentu ada planning, ada semangat yang kemudian diupayakan dengan semaksimal mungkin mampu mewujudkan target-target yang dicapai. Dan kalau itu dapat terjadi, terwujud, saya yakin itu akan meninggalkan kesan yang baik dalam hati kita. Begitu pula dengan Ramadan ini. Kalau dari awal kita menempatkan Ramadan sebagai sesuatu yang istimewa dalam hidup kita, kita tata niat kita dengan baik. Dari awal Ramadan kita berusaha benar-benar seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban, man qama ramadhana iman wa ihtisaban. Benar-benar ditata dengan baik niatnya dan semangatnya untuk menjadi pribadi yang istimewa di bulan yang istimewa ini, dan sudah menyiapkan sejak awal menu penguatan gizi keimanan kita, maka saya yakin kita akan keluar dari Ramadan dan Ramadan akan terus meninggalkan kesan. Maka disinilah materi ini menjadi penting. Dan meskipun kita berada di akhir-akhir Ramadan ini, kita juga penting untuk mengingat bahwa justru di akhir-akhir ini ibarat sebuah kompetisi. Ini adalah babak final, babak akhir, sehingga nanti selesai dari Ramadan, justru di babak-babak akhir inilah yang akan sangat menentukan dan betul-betul akan meninggalkan kesan yang baik dalam kehidupan kita pasca Ramadan.
Karena Ramadan tidak begitu meninggalkan kesan kalau seseorang dalam menjalani Ramadan ini hanya semangat di awalnya saja, dan kemudian tidak mampu menjaga ritme dan nafas panjang dalam mengisi Ramadan yang memang Allah hadirkan panjang sebulan ini. Maka sebagian saudara kita awal Ramadan malam pertama itu luar biasa. Dan saya kira di masjid-masjid tempat tinggal kita hampir sama fenomena itu. Bahkan sebagian takmir itu ada yang sampai menyiapkan tenda. Tapi di penghujung Ramadan ini, 10 hari terakhir ini, tenda itu telah kosong. Dilihat di mana-mana di masjid telah banyak kemajuan. Maju sofnya. Tentu ini tidak kita inginkan. Maka Ramadan akan terus berkesan kalau rencana-rencana baik itu mampu kita jaga. Tekad dan semangat kita itu terus kita pelihara, rawat dengan baik, bukan hanya di awal, bukan hanya di pertengahan, bahkan sampai akhir ini. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ibarat sebuah kompetisi, dan memang Allah menyemangati kita untuk berkompetisi dalam kebaikan. Makanya ayatnya fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Makanya ayatnya dalam ayat 133 surat Ali Imran, kita disemangati oleh Allah untuk berlomba. Wasari'u, cepat berlombalah kalian, berkompetisilah kalian untuk menjadi orang-orang yang juara dalam merengkuh, menjemput pengampunan dari Rabbmu Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, bersegeralah ambil momentum untuk menuju surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa. Maka beliau rahimahullah Ibnu Qayyim mengatakan, coba lihat dalam balapan kuda, pacuan kuda. Innal khail, dalam balapan kuda itu, kenapa dia menggunakan balapan kuda? Karena Bapak Ibu, di antara olahraga yang sangat diminati di Arab itu ya pacuan kuda. Meskipun sekarang juga ada balapan onta. Kalau di tempat lain ada kerbau Pak itu. Ya di Madura ada balapan, yang tempat lain mungkin yang lain. Nah, innal khail, kata beliau, lihat coba, innal khail, kuda idza syarabat nihayatal mizmar. Kuda itu ketika ikut dalam pacuan, dalam balapan, ketika dia sudah mendekati garis finish, bazalat qusara juhdiha litafuza bisibak. Dia akan mengerahkan semua potensinya untuk memenangkan kompetisi itu, menjadi juara. Fala takun al-khail afdal minka. Jangan sampai kuda ini jauh lebih cerdas daripada kita. Maka akan semakin meninggalkan kesan Ramadan ini jika seseorang sudah dari awal ahsan, bagus dalam mengawali, memulai, maka akan semakin meninggalkan kesan yang baik. Fa'alaihi tamam, kalau dia juga mampu menyempurnakan pada akhir ini, tidak kendor semangatnya. Tapi bisa saja kemudian ada orang yang memang berkesan sekali karena tadarok, dia mendapati kenikmatan beribadahnya justru bukan di awal, di pertengahan, di akhir. Maka jika faman farrata, siapa yang mungkin ada yang kurang di awal-awal, mungkin sholat tarawihnya masih banyak bolongnya, mungkin puasanya juga masih belum sempurna, tilawah Al-Qur'annya juga belum maksimal, sedekahnya juga belum maksimal, nggak apa-apa. Hari ini adalah malam, hari yang ke-27, nanti malam 28, berarti masih 27, 28, 29, masih ada 3 hari. Kalau 30 berarti masih ada 4 hari. Falyakhtimu bil husna, maka hendaknya diakhiri pemungkas ini dengan kebaikan. Gaspol. Kalau kemarin masih ada yang kendor-kendor, di sini di akhir-akhir gaspol, dimaksimalkan. Yang penting kan masih di bulan Ramadan, karena boleh jadi ada orang yang kadang-kadang justru menemukan kenikmatan dalam beribadah itu malah bukan di awal,
Di awal mungkin masih leha-leha, di awal masih belum faham, banyak mendapatkan ilmu, banyak mengingat, banyak membaca, lalu muncul kesadaran di akhir, nggak apa-apa. Lalu di penghujung ini kemudian dia maksimalkan, falyakhtimu bil husna, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia itu justru tergantung pada penghujungnya, pada akhirnya. Nah, disinilah dia akan meninggalkan Ramadan dan kemudian hari-hari akhir Ramadan itu menjadi begitu berkesan dalam hidupnya dan terus ketagihan untuk bisa menikmati dalam kesendiriannya, dalam berdoa, dalam kesendiriannya, dalam munajat kepada Allah, dalam pemburuannya, memburu Lailatul Qadar, kenikmatan dalam membaca ayat suci Al-Quran, dan itu kemudian akan meninggalkan kesan yang mendalam dalam hatinya, dan itu pertanda baik bagi kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Habiballahi, ini yang perlu kita rapikan, jaga. Makanya ini juga diperkuat oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mengatakan al-ibrah bikamalin nihayat la binaqsil bidayat, yang menjadi ukuran standar, dan inilah yang kemudian meninggalkan kesan yang luar biasa di hati seorang, itu adalah ketika mampu menyempurnakan akhir-akhirnya. La binaqsil bidayat, bukan karena kekurangan ketika mengawali. Maka dalam studi apapun biasanya ketika ujian justru di situ yang sangat menentukan kualitasnya, dan kemudian kalau dia sungguh-sungguh kemudian akan meninggalkan jejak-jejak yang baik. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Enggak apa-apa kita perbagus apa yang tersisa, meskipun tinggal 3 hari, 2 hari, 1 hari pun terus kita perbagus. Mudah-mudahan itu menjadikan kita diampuni oleh Allah kekurangan-kekurangan kita yang lalu. Dan kenapa? Karena kita tidak pernah tahu mata nudrik rahmat Allah, kapan kita bisa menggapai mendapatkan rahmat Allah itu, kapan kita nggak pernah tahu. Nah, mudah-mudahan dengan memaksimalkan ikhtiar gaspol ibadah di akhir-akhir inilah kita akhirnya layak dan pantas untuk disebut sebagai juara, sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan kemudian Ramadan itu akan meninggalkan kesan mendalam dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu berarti penting kita faham. Kan kadang-kadang di awal gak faham, kemudian menjalani ibadah ini sebagai rutinitas biasa. Tapi ketika faham, oh target tujuan Allah mewajibkan kita puasa itu apa, maka selain mengawali dengan niat yang baik, punya planning yang baik, maka juga faham target tujuan dari diwajibkan kita puasa itu apa. Jelas sekali Allah menyampaikan la'allakum tattaqun. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau orang itu faham dengan target ini, maka dia akan semangat dan kemudian mampu mewujudkannya dan meninggalkan kesan mendalam dalam hidupnya. Dan target takwa yang ditargetkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam siam Ramadan ini kan ada 2, ketakwaan personal dan juga ketakwaan sosial. Kenapa kita perlu ketakwaan personal? Karena nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan amal kita sendirian. Makanya di dalam surah Al-Muddathir Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing itu, jiwa itu akan diminta pertanggungjawaban, terikat oleh amalnya. Makanya ada pertanggungjawaban pribadi, personal. Tapi ternyata Ramadan tidak cukup sampai di situ, tapi Allah juga inginkan selain la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Allah berharap dengan diberikan Ramadan selama sebulan penuh ini mampu mencapai target membangun ketakwaan sosial, sehingga aura dan aroma takwa yang didapat dari madrasah kampus Ramadan ini terasa dengan jelas,
dirasakan kesan positif itu oleh lingkungan terdekat kita, dimulai dari keluarga, tempat kerja kita, atasan kita, bawahan kita, mitra-mitra bisnis kita, termasuk juga siapapun yang berinteraksi dengan kita, merasakan aura dan aroma takwa itu. Kesabarannya, kejujurannya, kesungguhannya dalam bekerja, amanahnya, memikul tanggung jawabnya. Ini kan semua nilai-nilai yang selama ini kita peroleh dari Ramadan. Orang sabar. Kan puasa ini mengajarkan sabar. Kita nggak makan selama hampir 12 jam, sabar. Harusnya kalau sempurna ini meninggalkan kesan yang baik, maka dipancing kayak apapun, diprovokasi apapun, itu sabar. Tadi saya dalam perjalanan menuju tempat ini, di samping tol itu tiba-tiba dikagetkan, udah macet, ada mobil, sopirnya keluar, di dalam berantem. Kita lihat dari jendela, berantem, nggak tahu masalahnya apa, karena kita nggak lihat berantem. Nah, kita lihat juga di waktu sahur awal-awal dulu itu kita baca berita anak-anak muda pada tawuran awal sahur. Belum lagi kasus-kasus yang lain kita lihat. Padahal kalau benar-benar dijalankan ibadah puasa ini, pasti akan meninggalkan kesan yang luar biasa dan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan seseorang, termasuk perilakunya, ucapannya. Jadi kalau dijalankan dengan benar, menghadirkan hakikat puasa, maka pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidup seseorang. Kan memang seperti itu Allah inginkan dalam menjalankan puasa ini. Kata Nabi, gak cukup hanya sekedar menahan lapar, haus, syahwat saja. Makanya Nabi warning, ingatkan, rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju'. Berapa banyak, berarti gak sedikit orang yang puasa tapi sayangnya tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya rasa lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang qiyam Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala qiyamnya kecuali hanya sekedar begadang, menunda waktu tidur. Tentu ini sebuah kerugian besar. Dan biasanya yang seperti itu karena memang tidak mampu dengan sungguh-sungguh menghadirkan hakikat makna puasa. Maka siapa yang meninggalkan, siapa yang mengamalkan dan mewujudkan hakikat puasa dalam menjalankan puasa, pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam. Pengalaman-pengalaman selama dia puasa, mampu menahan amarah, menahan emosi, kesabarannya begitu luar biasa, gangguan, cobaan di depan mata, kanan kirinya, tapi dia mampu menahan, mengingat bahwa dia sedang puasa. Maka Nabi mengingatkan, wasyamu junnah, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka pada hari salah seorang di antara kalian puasa, fala yarfudh wala yaskhab, hendaknya dijaga mulutnya, dijaga perilakunya. Bahkan Nabi mengingatkan, fa in sabahu ahadun au qatalahu, jika ada yang memprovokasi, memanas-manasi. Dan sekarang orang memprovokasi bisa langsung dengan lisan verbal, lisan mantuk, tapi terkadang kita diprovokasi juga dengan lisanun maktub, lisan yang tertulis. Era digital sekarang, share materi atau konten yang kadang-kadang malas-malas di kita, komentar-komentar di medsos yang terkadang bikin panas. Ini ngapain nih? Kok ada kawan saya bikin status WA seperti nyinyir saya, membuli saya atau apa? Itu juga bagian yang kadang-kadang memancing. Tapi kata Nabi apa? Au qatalu, ngajak berantem, ngajak berperang. Falyakul inni mrum shaim, katakan, aku sedang puasa. Mohon maaf, aku sedang puasa. Enggak usah pakai ditambahin lagi. Kalau mau nanti tanggal 5 Syawal di depan kantor kita gelut, enggak usah. Aku sedang puasa. Ini luar biasa. Dan inilah yang kemudian meninggalkan kesan. Oh ya, dulu waktu puasa saya hampir saja itu, hampir saya jotos, tapi saya ingat sedang puasa. Wah, dia itu pokoknya dia udah kurang ajar dengan saya, tapi saya ingat waktu itu saya sedang puasa. Alhamdulillah saya mampu menahan. Kadang-kadang kita sudah sabar, ini lingkungan kadang-kadang manas-manas, sudah mampu menahan.
Kadang-kadang kawan ini macam-macam. Sekarang banyak cara untuk memprovokasi. Kadang-kadang suami istri juga begitu. Suaminya sudah sabar ini, lagi puasa, tiba-tiba di WA-nya itu macam-macam. Istrinya sempat buka WA-nya, "Pak, itu didimin aja." "Kenapa?" Kata bapaknya suaminya, "Biar nanti setelah buka saja." Setelah buka puasa, sami mawon. Jadi kadang-kadang begitu dalam hidup ini, kita sudah ini kanan kiri kita memprovokasi. Di jalan kita sudah mengikuti aturan lalu lintas, ada yang bikin panas dan seterusnya. Maka Nabi mengingatkan, nah yang seperti ini akan pasti meninggalkan kesan yang mendalam, kesan yang berarti. Saya baru rasakan Ramadan tahun ini ternyata puasa itu luar biasa. Terus kemarin kemana? Ya barangkali yang dulu biasa saja, tapi tahun ini karena berusaha menghadirkan hakikat puasa, menjalankan dengan baik, maka Masya Allah, luar biasa. Saya sholat bersama dengan jamaah tarawih tahun ini, Masya Allah, luar biasa. Rupanya karena dia menghadirkan dirinya, menjadikan spesial di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, saya sampai target tahun ini menghatamkan Al-Quran. Dulu nggak pernah, saya nggak cuek saja. Tapi tahun ini, saya paham karena ternyata menghatamkan Al-Quran, pahalanya membaca Al-Quran itu luar biasa. Maka alhamdulillah, punya kesan yang mendalam. Makanya Bapak Ibu, penting di antara program-program puasa kita itu ada quality time. Harus ada quality time. Mungkin dengan keluarga ada quality time, waktu-waktu yang berkualitas. Biasanya umumnya kalau Ramadan ini kan pulangnya lebih cepat, waktu berbuka. Ada saat-saat berbuka bersama, itu jangan hanya sekedar buka bersama. Coba manfaatkan 1-2 menit, 5 menit saling berbagi, atau mendengarkan anaknya, putranya atau pasangannya membaca Al-Quran, atau meminta salah seorang di antara mereka berdoa. Apa sih yang Anda inginkan? Atau apapun yang kira-kira sesuai dengan karakter dan sesuai dengan apa yang kita inginkan di masing-masing keluarga kita. Lalu di 10 hari terakhir ini buat quality time untuk bersama-sama berburu malam Lailatul Qadar. I'tikaf, meskipun tidak harus 10 hari, misalnya hanya semalam atau beberapa jam bersama keluarga, atau sahur, atau apapun, atau juga dengan teman kantor atau dengan siapapun. Buat itu akan menimbulkan kesan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pasti diantaranya yang bisa menjadikan Ramadan ini akan berkesan, terus berkesan dalam hidup seseorang adalah ketika menyadari bahwa Ramadan ini dan selesai Ramadan ini bukan berarti titik, bukan berarti selesai, tapi justru dari Ramadan inilah dia belajar banyak bahwa ternyata saya ini masih banyak kekurangan. Ternyata ini tidak cukup saya ini hanya selesai Ramadan. Maka dia menghadirkan satu rasa karena semangat dan kekhusyuannya dalam munajat, dalam ibadah, menikmati kelezatan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga muncul semangat untuk merasa bahwa selama ini ternyata masih banyak kekurangannya, sehingga tidak pernah merasa isti'la, merasa sombong. Justru yang terjadi dalam hidupnya merasa semakin rendah hati, tawadhu, merasa semakin terbaca oleh dirinya kekurangan dosa dan khilafnya, sehingga dia terus menjaga semangatnya untuk terus beribadah. Ini penting, dan orang yang seperti itu inilah yang akan meninggalkan kesan. Justru kalau seseorang sudah merasa alhamdulillah saya sudah diampuni dosanya seperti kata Nabi, kemudian selesai Ramadan, ma'assalamah, sayonara, masjid sayonara, Quran ditinggalkan, kemudian merasa sudah diampuni dosa, dia merasa bebas. Nah ini justru malah bahaya, dan yang seperti ini tidak akan pernah meninggalkan kesan yang baik. Oleh karena itu sama seperti ibadah yang lain termasuk sholat. Coba Nabi mengajarkan kepada kita sholat supaya terus berkesan, dan kemudian kita tidak pernah merasa bosan. Selesai sholat Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk membaca begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah,
Apa begitu? Tidak. Apa yang harus kita baca atau dianjurkan kita baca? Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar 3 kali. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita istighfar. Padahal sudah sholat. Dan sholat adalah tiang agama. Sama seperti ciri hamba-hamba Allah yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga orang bertakwa. Seperti dalam surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu akan ditempatkan di surga, kebun-kebun yang luas dan beragam kenikmatan. Ternyata di antara cirinya bukan mereka yang merasa puas dengan satu ibadah, tapi kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yastaghfir. Mereka selama hidupnya ternyata ciri atau sifatnya rajin tahajud. Bukan hanya Ramadan. Alhamdulillah Ramadan ini luar biasa, kita bangun tengah malam itu ringan, enteng. Hampir semua kita kalau Ramadan ini pasti bangun sebelum subuh. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita bangun di Ramadan ini tiba-tiba tidur kemudian pules, tiba-tiba bangun dengar suara azan, kita merasa kepagian apa kesiangan? Pasti merasa kesiangan. Ini kan dahsyat luar biasa. Berarti hampir semua kita bangun di sepertiga malam terakhir. Maka bagus tidak sekedar sahur, luangkan waktu 1 menit, 2 menit, 5 menit untuk sholat 2 rakaat, berdoa. Karena itu juga waktu-waktu Allah turun dan menawarkan penawaran menggiurkan. Ada enggak di antara hambaku yang minta kepadaku, pasti aku akan beri. Ada enggak di antara hambaku yang meminta ampun, pasti aku akan ampun. Ada enggak di antara hambaku yang berdoa minta dengan sungguh, pasti aku akan kabulkan. Maka Allah menyampaikan, kanu qalilan minal laili, mereka adalah yang rajin tahajud. Sudah tahajud, menunggu waktu sahur, menunggu subuh di waktu sahur, wabil ashari yastaghfir, di waktu sahur istighfar. Padahal sudah tahajud. Di ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Tentu saja sebelumnya sudah tahajud. Nah, inilah pengalaman-pengalaman spiritual seperti inilah yang akan sangat menimbulkan kesan yang positif dalam perjalanan kehidupan seorang. Dan kemudian Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi pekerjaannya. Dan itu ada dalilnya, di antaranya hadis sahih di dalam Sahih Bukhari. Tentang hadisnya panjang, saya singkat, bahwa manusia itu ketika tidur itu dibelenggu oleh setan dengan 3 belenggu. Lalu bersamaan dengan itu setan meninabubukkan kita dengan suara yang halus, gak kelihatan. Kalau setan kelihatan takut kita. Bisikannya halus, alaika lailun tawil, kamu masih punya malam yang panjang, farqud, tidurlah. Lalu sepertiga malam terakhir ketika dilawan itu dengan bangun menyebut nama Allah, lepas satu ikatan belenggu. Lalu dilanjutkan dengan berwudu, lepas lagi. Lalu dilanjutkan dengan sholat. Nah, Imam Bukhari memasukkan hadis ini pada Sahih Bukhari Kitabut Tahajud. Ini menunjukkan keutamaan sholat tahajud. Apa pengaruhnya? Begitu dia lakukan itu, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Dia menjalani pagi hari itu dengan penuh semangat, produktif, energik, inovatif. Thayyiban nafsi, dibarengi dengan perangai yang baik. Tapi wa illa, kata Nabi, kalau orang nggak punya program-program seperti ini, penguatan spiritual, nggak ada program-program seperti ini, apa yang terjadi dalam hidupnya? Asbaha kaslan khabithan nafs. Orang akan menjalani hidupnya dengan hampa, malas, nggak produktif, bahkan khabithan nafsi, perangainya buruk. Nah, hadis ini diambil kesimpulan, ternyata bagaimana warna kehidupan kita hari ini itu sangat dipengaruhi oleh sarapan-sarapan spiritual kita, riyadhah ruhiyah. Kalau kita memulai sebelum subuh dengan hubungan yang baik dengan Allah, yakinlah akan perjalanan hidupnya akan baik. Nah, sama seperti Ramadan ini, karena menu-menu Ramadan ini kurikulumnya hampir semuanya penguatan ruhiyah, maka rata-rata orang menjalani ibadah ini, menjalani aktivitasnya dengan penuh kedamaian, tentram, aman, nyaman. Ya. Puasa ini capek, lelah, tapi dia nikmati, nggak terasa
Seperti baru kemarin kita tarhib Ramadan, sekarang udah tanggal 27 Ramadan. Masya Allah, cepat sekali waktu. Nah begitulah. Maka ada perasaan ihtikar al-amal wa sighru fil qalb. Orang yang mampu menanamkan dalam dirinya, meskipun dia sudah puasa sebulan penuh, dia sudah qiyamul lail tiap malam, sudah membaca Al-Quran sekian banyak, tapi tetap dalam dirinya merasa masih kecil di hadapan Allah, masih merasa banyak salah, banyak kurang, merasa hina di hadapan Allah, dan tidak pernah merasa sombong, merasa banyak amalnya, maka orang seperti ini pasti Ramadan akan menjadi sangat berkesan dan terus berkesan dalam itu. Akhirnya apa? Ini kesan berikutnya apa? Muncullah semangat itu, terus ia rawat, ia jaga, dan akhirnya menjadi orang yang istiqomah. Maksudnya, kalaulah dia tidak bisa persis seperti Ramadan, bacaan Qur'annya tidak sebanyak Ramadan, sedekahnya mungkin, tetapi paling tidak dia masih terus, meskipun sedikit tetapi berkesinambungan amalnya. Dan ini yang paling penting. Dan itu menunjukkan orang ini memang akan diterima amal ibadahnya. Para ulama ya, mengatakan seperti itu. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan seperti itu. Tanda amal seseorang Ramadan ini diterima adalah al-hasanah ba'dal hasanah, yaitu min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha, yaitu hadirnya kebaikan setelah dia menunaikan kebaikan itu. Kenapa dia kok tidak memutus Ramadan rajin ke masjid? Kenapa setelah Ramadan kok nggak putus hubungan dengan masjid? Kenapa membaca Al-Qur'annya nggak putus, meskipun mungkin volumenya nggak sebanyak ketika Ramadan? Kenapa dia tetap semangat berbagi, bersedekah, peduli? Kenapa dia masih terus semangat untuk menjadi orang yang memiliki integritas, jujur, terus sabar? Karena dia merasa nikmat menjalani itu di bulan Ramadan, maka kemudian ia terus jaga, rawat, karena menimbulkan kesan yang luar biasa Ramadan saat itu, dan akhirnya dia merasa rugi, ada yang hilang, ada yang kurang kalau dia tidak mampu melaksanakannya, menjaganya. Maka disinilah ini pertanda baik bagi Ramadannya, dan kemudian Ramadan itu betul-betul terus berkesan dalam hidupnya, sehingga dia nggak pernah puas, nggak pernah bosan. Bahkan dia merasa di luar Ramadan, satu hari saja nggak baca Quran merasa ada yang hilang, satu hari tidak bersedekah merasa ada yang kurang, meninggalkan sholat itu wah terasa berat sekali. Tidak seperti sebagian orang meninggalkan sholat tanpa pernah merasa dosa, tapi ketinggalan. Bahkan jangankan sholat fardu, sholat sunnah saja dijaga. Bahkan terkadang nggak sholat berjamaah saja merasa maksiat. Wah luar biasa itu. Jadi itu nggak mungkin dengan bim salat bim. Ini adalah pelatihan 1 bulan dari Ramadan, inilah yang dahsyat, meninggalkan kesan-kesan yang positif dalam perjalanan hidup seseorang. Maka dia lahir setelah Ramadan seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Kalau dia keluarga suami istri, Masya Allah, yakin pasti menghadirkan keharmonisan rumah tangga, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Wah, alhamdulillah ya, papa sekarang udah beda ya setelah Ramadan. Senang saya. Kata papanya, waduh ma senang sekali, mama sekarang tambah salihah. Anaknya bilang, Masya Allah senang sekarang abi umi saya selesai Ramadan tambah baik sama saya. Dulu sebelum Ramadan kalau saya abi pulang saya ke rumah tetangga, sekarang wah rindu dengan kehadiran orang tuanya. Yang atasan juga begitu berkesan dengan bawahannya, yang bawahan juga bisa berkesan dengan atasannya, dengan kawan juga wah begitu. Itulah karena kesan tadi berkesan, maka dia semangat untuk istiqomah. Dan begitulah kata Imam Ibn Rajab, Allah itu kalau menerima ibadah hambanya, yuwafiqu al amal khair ba'dah. Di antara ciri Allah itu kalau menerima ibadah hambanya, maka Allah itu kasih jalan kemudahan bagi hambanya untuk terus melaksanakan amal-amal soleh setelah itu. Padahal berat, tapi Allah kasih jalan. Ya kayak ini, bangun tengah malam itu berat. Puasa ini Bapak Ibu berat. 1 hari puasa di luar Ramadan itu ringan atau berat? Berat.
Tapi Ramadan kita mampu jalani sebulan, bukan sehari 2 hari. Dan kalau ini menimbulkan kesan, maka nanti puasa 6 Syawal 6 hari, sebulan aja mampu 6 hari itu lebih ringan apa lebih berat? Lebih ringan harusnya. Nabi menyampaikan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari, maka dia dapat pahala seperti puasa setahun penuh. Ini menggiurkan sekali, maka jangan dilewatkan. Kalau sebulan aja penuh mampu, kalau tambah 6 hari ringan. Dan alhamdulillah 6 hari itu kata para ulama tidak harus berurutan. Jadi Bapak Ibu nggak harus memulai dari tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1 Syawal hari raya kan nggak boleh, haram puasa. Tanggal 2 atau sebagian di Jawa kan begitu, ada hari raya ketupat, itu hari ke-7 setelah puasa 6 hari. Tapi tidak harus. Nanti pas Senin, mungkin masih banyak tamu, nanti tambah lagi Kamis, tanggal berikutnya sampai akhir Syawal nggak apa-apa, dicicil. Dan itu juga salah satu cara, strategi agar Ramadan terus berkesan. Kenapa kok sampai berpahala setahun penuh? Karena al-hasanat bi asyri amsalihha. Di ayat Al-Qur'an itu satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Kalau 30 berarti 300. Tambah 6 kali 10 60. 1 tahun berapa hari? Sekitar 360-an. Maka ini juga sangat jangan dilewatkan. Ya dicicil saja, insya Allah mudah-mudahan Allah mampu. Kalau Ramadan ini aja mampu sebulan penuh, maka 6 hari insya Allah dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan kebersamaan seperti ini, maka insya Allah itu akan mampu kita tunaikan. Terakhir Bapak Ibu Habibakumullah, itu semua kan tadi ikhtiar zahir. Tapi kita yakin seperti juga kita saat ini mampu menjalankan ibadah puasa, itu jelas ada tangan-tangan Allah, pertolongan Allah. Kalau nggak ada taufik Allah, kita nggak mungkin duduk di sini. Kalau nggak ada pertolongan Allah, kita nggak mungkin mampu menjalani ini. Selain kita ikhtiar, iman, kuat ini, kita yakin ada tangan Allah, ada pertolongan Allah, bantuan Allah. Itulah yang penting juga agar Ramadan terus berkesan. Kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah terus menerima amal ibadah kita. Makanya kita dapatkan dalam beberapa riwayat salafun saleh, generasi terbaik zaman dulu, itu selesai Ramadan itu di antara doa yang tidak pernah terputus, selalu minta kepada Allah agar ibadah Ramadannya itu diterima oleh Allah, dan itu dilakukan sepanjang 6 bulan. 6 bulan terus minta kepada Allah. Nah 6 bulan berikutnya minta supaya dipertemukan lagi. Kenapa? Karena kita semuanya hanya bisa berikhtiar, pada ujungnya Allah. Termasuk minta istiqomah. Makanya di antara doa Imam Al-Hasan Al-Basri adalah Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau adalah Rabb, Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istiqomah. Dan tadi tandanya orang yang Ramadan berkesan istiqomah. Terakhir, jangankan kita Bapak Ibu, Nabi SAW sendiri itu dari testimoni istri dan beberapa orang sahabatnya, ternyata Nabi itu kesehariannya nggak pernah lepas. Di antara doa yang tidak pernah lepas selalu beliau panjatkan kepada Allah, ini Nabi, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, istiqomahkanlah, teguhkanlah, tabahkanlah hatiku untuk senantiasa berada di agama. Maka kita lebih lagi berkepentingan meminta kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, qiyam Ramadan kita, tilawatil Quran kita, semua amal baik, amal soleh kita di luar Ramadan. Dan semoga betul-betul Ramadan ini mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, dan menghadirkan kebaikan di dunia dan menghadirkan kebaikan di akhirat. Dan sesuai dengan target tujuan Allah mewajibkan puasa, la'allakum tattaqun, harapan kita dengan Ramadan ini kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya, karena uiddat lil muttaqin, surga seluas langit dan bumi itu dipersiapkan hanya bagi orang-orang bertakwa. Barakallahu fikum. Ramadan mubarak. Mau dilanjutkan tanya jawab atau disudahi? Kalau ada yang mau tanya silakan sebelum ditutup.
Kalau tidak ada, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Dan semoga Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik dan menjadi Ramadan yang terus berkesan dalam hidup kita sepanjang 11 bulan ke depan, bahkan sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ramadan mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'amin wa antum bi khair. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana minal 'aidil faizin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi'in 'alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.